kita harus lihat goal kita apa sih. Oh berarti why kenapa mesti ta'aruf ya untuk mencapai ini adalah Iya. untuk menikah. Dan kita tahu bahwa tadi di awal kita bahas bahwa nggak ada yang memotivasi kita untuk menikah sebanyak agama yang memberikan motivasi untuk menikah. Boom, saya punya target ini buat antum. Nah, target ini cuma bisa dicapai dengan cara saya. Terus antum pakai caranya Abraham, nyampe nggak? Nah, kita ambil contoh nih, Khadijah ketika Khadijah ada tertarik dengan Rasulullah SAW kan? Karena memang Rasul punya karakter yang luar biasa. Beliau menarik dalam lah ya. secara fisik bagus, secara bisnis bagus, secara karakter akhlaknya juga santun, luar biasa santunnya. Dan bagaimana cara Khadijah mendekati Rasul adalah dengan mengirim utusan. Utusannya itu yang nanti mencari tahu tentang Rasul. Gimana tuh Ustaz ceritanya? Kan ngirim utusan nih. Nyari taunya gimana dia? Nah, utusannya ini yang mencari tahu tentang Rasul Muhammad itu seperti apa sih? Ke lingkungannya Nabi. Iya, ke lingkungannya Nabi, ring satunya Nabi atau ke yang lain-lain sebagainya. Itu juga kalau kita misalnya pengen mendekati kan nggak sebenarnya ngobrol pun saya merasa kalau memang itu penting ya diobrolkan. Ini dia akan jadi calon istri kita loh. Bukan sekedar jadi kalau memang itu penting diobrolkan. Misal ada beberapa hal yang buat kita ini krusial. Sebagai contoh, misal di antara hal yang kita inginkan setelah menikah adalah kita ingin tinggal tidak di rumah orang tua saya ataupun di rumah orang tua dia, mertua. Ini memang harus diskusikan. Mungkin kita bisa ditulis di sekarang ini kan salah satu caranya kan CV ya. Cuman CV itu kebanyakan kan showing off. Ya. Setuju saya. Ada juga yang jujur, ada juga. Maksudnya showing off bukan berarti bohong ya. Iya. Showing off itu artinya kita cenderung memberitahukan hal-hal yang kita bagus. Something we good at. Nah, jadi kalau hal-hal yang kita kurang bagus, mungkin kita diem-diem aja. Ya. Atau tidak dimention. Atau nggak dimention. Nah, memang ketika ta'aruf itu kita perlu apa adanya. Karena dia akan tahu. Kalau kita jadi nikah dengan dia akan tahu. Nah, itu dia. Jadi kita muter kemana-mana nih. Kalau memang ta'aruf dengan perempuan, kalau sekarang tuh akses sudah banyak, teknologi udah canggih. Pertama, kepoin aja Facebooknya, Instagramnya. Nanti kita bisa tahu karakternya. Kalau nggak pengen tahu aslinya ya tinggal nanti kita punya teman. Misalnya contoh gampang nih, kita suka si fulana perempuan. Terus pengen kenal dengan dia, cuman kita nggak asik juga terlalu banyak. Soalnya kalau kita udah banyak ngobrol. What is so special about marriage if you have talk a lot? Kalau kita udah banyak ngobrol sama dia, nikah itu gak ada spesialnya lagi. Kita udah akrab dari dulu. Setelah nikah mau ngapain? Apa yang spesial? Tinggal satu hal aja yang spesial mungkin. Ya yang di kamar. Urusan itu aja. Dan itu nanti setelah nikah, justru kita ngobrol sehari-hari itu akan lebih banyak daripada yang itu. Jauh lebih banyak. Kalau prosesnya benar tuh Ustaz. Ya, jadi memang kalau kita ingin cari tahu ya pertama memang niatnya cari tahu personal orangnya. Kita harus melewati cara yang sesuai dengan aturan agama. Kalau ngajak dia jalan itu kan nggak ini ya. Kalau ketemu ya ngobrol-ngobrol nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya ketemu nih di tempat rame misalnya ya, misalnya di kafe atau di mana, hanya untuk ingin mengenal gitu. Apa perlu didampingi oleh wali gitu? Baiknya ya ada teman yang mendampingi karena walaupun itu rame itu tetap berduaan kan. Antum pergi ke Las Vegas berduaan. Las Vegas rame kan? Iya diskotek berduaan rame kan? Iya. Atau misalkan gini, janjiannya di kajian mana, tapi janjian cuma berdua. Sama aja. Jadi memang berarti tidak dianjurkan ya Ustaz ya? Ta'aruf itu dianjurkan. Ta'aruf ini maksudnya kita mencari tahu orang itu kayak tadinya gitu. Kalau memang nggak ada gunanya nggak usah. Janjiannya ini jangan cuma dua pihak doang. Iya. Dalam tambahan. Dalam sebelum menikah itu kita akan cenderung memperlihatkan yang bagus-bagus saja. Cenderung akan beda tertarik dong. Kalau ketemu itu yang akan diperlihatkan yang bagus-bagusnya aja. Dan memang sih seperti itu Al-Quran bilang zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Diindahkan di pandangan manusia itu. Jadi saya merasa sebelum menikah ada satu setan yang kerjanya itu pengen deket-deketin orang belum menikah. Ya. Ketika dia nikah, setan itu mengundurkan diri. Masuk setan baru yang tugasnya sebaliknya, memisahkan. Jadi setan nggak istirahat dong. Nggak istirahat. Motivasi bagus tuh bro. Dia nggak ini. Jadi istirahat. Masalahnya sebenarnya kalau untuk ngobrol itu memang hal yang wajar kita ngobrol. Dan itu boleh.
Tapi ketika kita sudah ngobrol dengan lawan jenis, kemudian kita ada feeling, itu banyak hal-hal yang kita sadar kita langgar. Yeah. Ngobrolnya dari pengen tahu hal yang penting, misalnya bagaimana menurut kamu kalau saya selama ini ngerokok dan saya nggak bisa ninggalin, kita ngobrolin itu. Yeah. Tapi ntar ngomongnya, kamu film yang kamu suka ya apa? Oh dulu waktu SMA gimana? Itu obrolan kan sih nggak penting sebenarnya. Tapi kalau bagi sebagian orang Pak Ustadz, kayak bertanya kayak misalnya tentang hobinya, itu mungkin bisa nggak sih baca karakternya dia gitu secara spesifik, kayak misalnya oh ternyata dia secara pemikiran gini, sukanya begini, kayak film yang dia sukain, oh ternyata genrenya begini, berarti orangnya begini gitu. Kurang tahu saya kalau itu, tapi memang sebelum manusia itu nggak, saya merasa manusia itu setiap individu itu unik. Kita nggak bisa memprediksi orang berdasarkan apa yang dia, saya bilang Abra suka filmnya film action gitu, action berdarah lah pokoknya. Nah, terus tipenya orangnya seperti ini. Bisa jadi orang yang menyukai persis film yang sama punya karakter yang jauh beda. Bisa jadi. Orang berarti, yang persis menyukai buku yang sama punya karakter berbeda. Yang di CV itu agak kurang akurat dong, Bos. CV itu membantu. Membantu. Sebenarnya kita nanti membantu ya, tapi mungkin berarti CV ini alat bantu. Alat bantu. Gitu ya. Jadi memang ta'aruf ini kan kita kembali ke akar nih, ke begin with the end of mind kan. Kita mulai dari akhirnya. Tujuan dari ta'aruf itu kan kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan menikah nanti. Menikah. Dan kalau kita lihat lagi, menikah ini adalah satu hal yang diperintahkan, yang memerintahkan kita menikah itu. Kalau kita benar-benar cari, itu nggak kita temukan satupun yang menyuruh kita menikah kecuali agama. Oke. Coba dari banyak hal, menikah itu sebagian orang menganggap itu kerugian, merepotkan, belum lagi punya anak. Tapi cuman agama yang memberikan kita itu, dan nggak tanggung-tanggung. Agama mengatakan kepada kita, waladhi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah dialah yang telah menciptakan untuk kalian itu pasangan masing-masing. Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa mendapatkan sakinah kepadanya, supaya kalian bisa mendapatkan sakinah kepadanya. Wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah, dan dialah Allah yang menjadikan bainakum, antara kalian itu ada mawaddah dan ada rahmah. Jadi dalam Islam itu nikah itu beban yang kelihatan itu memang konsekuensi. Cuman Allah mengatakan kepada kita dalam pernikahan itu ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Kalau kita definisikan sebenarnya dalam sakinah itu ketenangan. Secara bahasa sakin sukun berarti tenang. Kalau kita baca Al-Qur'an berhenti sukun gitu kan. Jadi tenang, memang berhenti tenang. Dan ketika kita menikah, rumah itu harusnya sakinah, membawa ketenangan. Itu yang diharapkan. Artinya kita boleh perang, kita boleh berdarah-darah di luar, kita boleh hancur-hancuran di luar, tapi ketika kita masuk ke rumah, kembali ke rumah, kita tenang. Itu sakinah. Kalau mawaddah itu cinta. Cuman dalam bahasa Arab cinta itu punya level, banyak level. Ada kalau kata hub, mahabbah itu secara umum. Hub, anak uhibbuka, itu hub itu rasa secara umum, cinta secara umum. Hub itu cenderung berarti saya akan memberikan untuk kamu. Kalau saya mencintai si fulan, maka saya akan berikan apapun untuk fulan. Tapi kalau mawaddah itu masuk pada level saya nggak ingin dia tersakiti atau terkurangi. Itu mawaddah. Iya. Kalau hub itu, jadi kita melengkapi gitu ya di mawaddah itu. Kita benar-benar menjaga, Bu. Si lawan jenis kita ini, si istri kita yang nantinya itu dia tidak kekurangan apapun dan tidak Iya, dia tidak tersakiti, tidak terkurangi dan lain sebagainya. Itu mawaddah. Kalau rahmah itu udah level tertinggi. Rahmah itu kita berada pada level saya sakit pun karena cinta itu saya nggak merasa sakit. Wow. Itu rahmah itu. Wow. Gimana tuh Pak Ustadz? Kata rahmah itu dari kata rahim. Ini asik pembahasannya Pak. Ini gue butuh lebih detail ya. Kata rahmah itu kan dari kata rahimah ya. Rahimah itu dipakai untuk kata rahim. Sakit seperti apa gitu? Rahim itu kan calon bayi yang ada di perut ibu. Bayi di perut ibu itu selama 9 bulan dan itu menyusahkan ibu. Sampai Quran menggambarkan wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Itu ketika dia dalam perut 9 bulan itu ibu sudah kesulitan. Belum lagi ketika ibu melahirkan, rahim itu kan rahim. Belum lagi ketika ibu melahirkan. Ketika ibu melahirkan itu antara hidup dan mati.
Iya kan, sampai dalam agama pun orang yang melahirkan itu dapat kemudahan 40 hari dia nggak sholat nggak masalah. Karena saking sakitnya melahirkan itu. Ketika sudah lahir pun, coba lihat ketika anak bayi itu lahir, yang bikin ibu itu kesulitan selama 9 bulan siapa? Bayi itu. Yang bikin dia kesulitan melahirkan sampai bertaruh nyawa, bayi itu. Tapi ketika bayinya lahir, ibunya apa? Senang. Bahagia. Nah itu rahmah. Kata rahmah diambil dari kata itu. Jadi kayak kita sakit berdarah di luar gitu ya berarti. Dan istri anak kita cukup seneng ya. Dan itu kita nggak apa-apa, itu level cinta yang sungguh tinggi. Dan kita nggak apa-apa sakit separah apapun perlakuan dia ke kita. Karena cinta itu nggak kerasa. Coba ibu itu menanggung berapa banyak beban dan bagaimana terlukanya ketika melahirkan. Tapi separah apapun ketika kita lahir, ibu itu nggak ngerasa apapun. Karena ada rasa cinta terhadap bayinya, terhadap kita bayinya, kita kan. Dan menariknya kata rahimah ini Allah ambil jadi sifatnya Allah. Dan itu yang pertama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifatnya Allah. Dan kemudian Allah jadikan dari akar kata yang sama, Allah masukkan kepada dua orang yang berkeluarga. Allah jadikan untuk kamu sakinah, kemudian mawaddah, dan pada level tertinggi ada Allah berikan rahmah. Jadi ketika sudah dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah itu udah luar biasa. Artinya ta'aruf itu adalah salah satu tangga untuk kita mencapai ini. Kita harus lihat goal kita apa sih? Oh berarti why kenapa mesti ta'aruf ya untuk mencapai ini ya? Untuk menikah. Betul. Dan untuk mendapatkan itu tadi 3 tuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, untuk itu. Maka dan kita tahu bahwa tadi di bawah kita bahas bahwa nggak ada yang memotivasi kita untuk menikah sebanyak agama yang memberikan motivasi untuk menikah. Iya. Coba dicari. Emang bener sih Pak Ustaz. Dan dia cuman agama yang motivasi untuk menikah. Dan bahkan saking motivatifnya agama kita, sampai Al-Quran menyebutkan itu sakinah, mawaddah, warahmah untuk orang yang menikah. Itu benar-benar agama sangat menganjurkan itu. Artinya itu kan target yang kita capai. Dan yang menetapkan target itu Allah menetapkan. Maka untuk mengejar target itu kita harus ikut aturannya Allah. Nggak lucu kan kalau antum, Bung, saya punya target ini buat antum. Nah, target ini cuma bisa dicapai dengan cara saya. Terus antum pakai caranya Abrar, nyampe nggak? Enggak. Beda jalur. Itu baru standar manusia, baru standar manusia kan. Nah, apalagi standar Allah, dan Allah Maha tahu. Allah yang ciptain kita kok. Bang, jadi kan tadi di awal kita sudah bahas apa itu ta'aruf dan apa tujuannya dan kenapa mesti ta'aruf? Nah gitu. Sekarang yang saya tanyakan adalah begini. Setelah saya perhatikan dari banyak-banyak kasus dan banyak-banyak kisah, cerita dan sebagainya, saya tuh menyimpulkan seperti ada 2 jenis kemasan ta'aruf. 2 jenis kemasan ta'aruf. Kemasan yang pertama itu adalah 2 insan yang tidak saling kenal. Jadi misalkan si Fulan, jangan saya, si Fulan. Si Rangga udah cengengesan di belakang. Kalau mau ketawa aja Bang. Si Fulan dia lagi cari pasangan. Dia nggak tahu siapa pasangannya. Tiba-tiba misalkan ada temennya Fulan berbaik hati ngebantuin. Dikenalkanlah sini. Ternyata sampai jadi mereka sepakat menikah dan akhirnya menikah. Selesai lah tuh tugasnya si temennya si Fulan. Itu kan tidak saling kenal awalnya. Jadi feelingnya itu pun juga nggak begitu besar di awal. Kemasan yang kedua itu ternyata 2 insan yang sudah saling kenal. Baik itu temennya, atau bahkan sebenarnya udah saling suka. Bisa jadi satu organisasi gitu kan. Atau bahkan sebenarnya pacarnya sendiri. ingin diislamikan gitu. Bahasanya begitu. Ingin diislamikan gitu. Pakai istilah ta'aruf. Istilahnya ta'aruf. Gitu. Ini bukan apa-apa, cuman yang saya perhatikan tuh begitu. 2 kemasan. Berarti kan ini kan feelingnya sudah berbeda dong dengan kemasan yang pertama. Ya Bang ya. Gitu, ini temen aja udah lebih besar daripada yang cuma sekedar kenalan. Nah itu bagaimana tanggapannya Bang? Iya, sebenarnya feeling itu nggak salah. Rasa itu menunjukkan kalau kita normal. Nggak ada yang salah dengan rasa itu. Rasa itu akan menjadi salah ketika itu disalurkan dengan cara yang nggak benar. Artinya dengan cara ada hadis Rasul diriwayatkan oleh Tabrani kalau nggak salah. Hadisnya disahihkan oleh Syahbani. Rasul mengatakan lam yural mutahabbaini
melakukan nikah, engkau tidak akan pernah menemukan dua orang yang saling mencintai sebaik orang yang ada dalam pernikahan. Artinya manusia dan laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan menyukai. Itu pasti. Justru yang nggak wajar tuh kalau laki-laki menyukai laki-laki. Kalau laki menyukai itu wajar dan itu nggak salah. Ada feeling seperti itu nggak salah, itu diperbolehkan. Dan itu bukti kita fitrah, sesuai dengan fitrah. Maka karena itu fitrah, maka Islam memberikan jalannya. Jalannya adalah apa? Menikah. Kalau memang ada kecenderungan gitu. Jadi itu nggak bermasalah. Masalahnya nanti sebelum pernikahan itu dari sebelum nikah sampai akan menikah itu kan nanti akan ada perjalanan sendiri. Nah perjalanannya itu yang nanti setan kan nggak istirahat. Dia di situ bermainnya, dia bermain di situ dan luar biasa. Itu setan bisa permasalahannya adalah setan datang ke kita dan membisikkan kita bukan dengan bisikan yang kita tahu. Kita kan pernah nggak sih Agung pengen berbuat maksiat terus ini bisikan setan? Enggak kan? Tapi setan datang dengan logika, dengan oh ini enak, ini bagus, oh ini indah, oh pegangan tangan itu lebih romansanya beda. Jadi setan datang dengan itu. Was-was setan itu, bisikan setan itu bukan wah ini setan bisikin ini. Kamu dengerin, pegang tangannya. Gak ada kan? Iya. Gak ada kan kayak begitu enggak. Cuman setan sekarang datang dengan cara logika. Datang dengan cara semua kita merasa oh udah sarjana, udah ini kan dengan semua kecerdasan ini kayaknya nggak masalah deh gitu. Nah macam-macam caranya setan datang. Karena itu kita perlu mengantisipasi hal-hal yang memang nggak diinginkan. Kalau perlu ngobrol ya ngobrol, iya kan? Kalau memang itu diperlukan. Kalau memang diperlukan ya ngobrol, wajar ngobrol. Misalnya nih kita butuh istri yang ketika ngomong satu frekuensi. Iya benar, setuju dong. Karena kalau udah tua kan tinggal ngobrol kan. Berarti kita kan baru ngobrol dengan dia untuk mengetahui itu. Cuman kan ketika udah ngobrol itu di situ kan saya kan nggak tetap main itu, tetap memutar-mutar, membuat rencana dan lain sebagainya. Karena kita udah kelamaan, keenakan, terus besok nyambung lagi. Terus selesai ngobrol sambung lagi di WhatsApp sampai jam 3 malam, 3 subuh. Terus besok ketemu lagi, terus sambung lagi. Akhirnya terjadi juga apa yang sebelumnya kita pacaran, setelahnya kita ta'aruf dan itu sama aja. Berbeda kemasan, biasanya sama. Jadi memang nanti kita akan baiknya nanti akan dibahas sendiri tentang ikhtilat itu seperti apa, kemudian saling goda itu seperti apa dan lain sebagainya. Cuman yang kita tahu ta'aruf ini adalah dalam Islam itu memang dianjurkan untuk kita mengenal calon pendamping kita. Itu dia. Dan caranya adalah dengan cara-cara yang dibolehkan agama. Dan kita kalau yang hari ini dilakukan orang Indonesia sebenarnya udah bagus. Kirim CV. Walaupun CV itu nggak akurat, nggak ada yang akurat 100% itu nggak ada. Bahkan ngomong pun nggak akan akurat. Orang pacaran 10 tahun, nikah 2 tahun, itu nggak bisa, belum tentu juga 10 tahun itu menjamin pernikahannya nggak. Kalau nggak mungkin. 10 tahun udah berapa lama dia kenal? Dan dia merasa udah kenal ketika pernikahan enggak? Sebab ketika menikah, mindset perempuan dan mindset laki-laki semua berubah. Beda tuh bos. Beda dong. Sebelumnya cewek minta duit ke siapa? Bapaknya. Setelah nikah? Kita. Beda nggak mindsetnya? Iya beda sih. Iya. Kebergantungannya juga beda sih Gung. Jadi karena itu, karena itu dalam ta'aruf itu memang kita perlu mencari tahu dan memang uniknya agama ini mengajarkan kita untuk nggak pacaran tuh karena ketika pacaran terikat emosi ya. Dan kita nggak ngomong pacaran hari ini ya, karena pacaran hari ini sudah menjijikkan ya. Pacaran zaman dulu lah, yang memang pacaran dulu kan tujuannya memang untuk mengenal, untuk mengenal calon pendamping. Cuman makin kesini kan makin parah. Nah, dan Islam nggak mengajarkan seperti itu, syariat tidak mengizinkan seperti itu karena ketika sudah terikat emosi, karena peluang setelah ta'aruf tuh peluang nggak jadinya itu besar. Ketika ta'aruf tuh, jangan ke ta'aruf, khidbah aja. Khidbah itu nggak perlu diumumkan. Nggak perlu ada khidbah party namanya, engagement party. Itu namanya bro, bridal party gitu ya bro deh. Iya. Itu apa sih? Itu kan pernikahan ya kalau bridal ya. Itu kan pendamping ini ya, pendamping istri ya kalau bridal itu. Bukan nih, itu kalau misalnya ini cewek nih, besoknya mau nikah, itu bachelor ya. Misalnya besoknya dia mau nikah, dia sama bachelor ya.
Nah dia sama temen-temennya gitu Ustadz, kayak merayakan gitu, bosan besok pesta, ya akan punya suami gitu. Ini kan kayak bujangan. Ya kalau di luar kan istilahnya kata yang cowok-cowok boleh lah ke bar dulu istilahnya, karena besok lu nggak bisa, ada kita gitu kan, ada si istri gitu. Bachelor party ya? Iya itu enggak ya Ustadz ya? Ya, itu kan budaya orang. Budaya. Memang kalau kita kan diajarkan walimah itu memang yang diajarkan party itu. Kalau walimah itu katanya mengumumkan itu ya walimah setelah pernikahan. Jadi gitu. Khitbah juga nggak boleh sebenarnya Ustadz. Maksudnya nggak boleh diumumin gitu? Bukan nggak boleh, nggak ada anjurannya untuk diumumin. Karena kenapa nggak diumumkan? Karena peluang untuk nggak jadi setelah khitbah itu masih besar. Masih oke juga ketika khitbah itu batal gitu ya. Masih oke. Aman. Dan gitu. juga khitbah itu bukan serta-merta kita setelah khitbah boleh jalan berdua enggak. Iya, belum justru halal kok ya. Belum halal. Kita setelah khitbah sama dengan setelah khitbah dengan sebelum khitbah statusnya sama. Kita masih orang lain dengan perempuan itu, dengan calon kita itu, atau perempuan akhwat masih orang lain dengan calon laki-laki itu. Berarti emang lebih tepat ketika ini udah pasti nikah nih, baru diumumin. Kalau menikah, jadi memang orang hebat itu adalah hari ini saya lihat anak-anak muda hebat itu statusnya jomblo. Dan orang tahu ketika nikah sekitar 1 pekan sebelum, tiba-tiba udah nyebar undangan. Bismillah ya. Jadi itu unik kan, daripada kemana-mana umbar kemesraan gitu kan. Statusnya masih itu aja nggak level up gitu. Nyebar undangannya nggak jelas-jelas itu ini kasihan lebih dua-duanya, kasihan laki-laki dan perempuannya kasihan seperti itu. Itu sebenarnya. Dan menariknya juga nggak pacaran tuh ada kosakata baru tuh yang keren tuh, bucin, budak cinta. Jadi misalnya orang pacaran, kemudian cowok selama ini nganterin cewek, terus cowok ngikut aja kata cewek apa, anterin saya ke sana, nganterin. Apalagi ceweknya cantik, cowoknya standar gitu kan. Iya, tukang ojeknya lah ya. Nganterin. Nah, kira-kira dia sebenarnya pacaran seperti itu setahun atau 2 tahun. Nah, orang yang selama 2 tahun cowoknya anak buah cewek, bucin cewek, terus setelah akad tiba-tiba bisa nggak cowok itu punya kawamah? Dibalik gitu, ceweknya yang jadi bucin. Itu nggak malah kan bertengkar. Jadi nanti setelah pernikahan terus cowok merasa-rasa, oh saya kan pemimpin rumah tangga lah, selama ini 2 tahun kamu pacaran, kamu budaknya dia. Dan terima-terima aja. Itu pentingnya peran jiwa laki-laki. Jadi lah. nanti ada satu hal yang perlu kita bahas, yaitu satu kata sebenarnya perlu kita bahas itu untuk seorang laki-laki ya. Itu kata itu ada di surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan qawwam. Allah menggambarkan laki-laki itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawwam atas perempuan. Dan yang hari ini kita pahami, laki-laki itu qawwam atas perempuan artinya laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Nggak itu doang. Itu salah satunya, nggak itu doang. Kata qawwam itu banyak. Nah, mungkin di kepanjangan kalau kita ngomong mungkin di momen sesi yang berikutnya. Mungkin kalau kalian seneng ya, akan ada penjelasan tentang ini di sesi selanjutnya gitu. Jadi siapin pertanyaan lah yang banyak. Jadi gini Bang, kemarin ini Agung inisiatif buka Q&A. Iya. Bahasan ini. Jadi rupa-rupanya banyak sobat kurator ini yang inisiatif penasaran nih pertanyaan gitu penasaran ya, tentang proses-proses taaruf. Nah, dari kebanyakan pertanyaan ini sih lebih kepada proses-proses Posta. Jadi silakan Go. Nah, ini pertanyaan dari